Judul renungan pada pagi ini, kunci keberhasilan. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, keberhasilan ini berbeda-beda ya, definisi keberhasilan buat orang-orang yang bukan Kristen, tentu beda dengan yang kita pikirkan begitu ya. Ada orang yang berpikir seseorang itu bisa disebut berhasil kalau dia misalkan memiliki harta yang berlimpah, memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, kita akan lihat hari ini, kita akan belajar dari Yosua sebenarnya keberhasilan seperti apa dan kuncinya itu bagaimana supaya berhasil. Nah, kalau kita lihat berhasil itu di dalam Yosua itu berarti ketika kita mencapai sesuai tujuan Allah. Di dalam ayat yang kedua, Yosua 1 kata demikian, Bapak Ibu. Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi ternyata Tuhan punya tujuan agar mereka sampai kepada negeri Kanaan, di mana mereka akan diberikan oleh Allah sendiri ya, tanah itu. Nah, tentunya sesuai tujuan Allah dalam hidup kita itu seperti orang Israel itu. Tuhan menjanjikan suatu negeri yang akan diberikan kepada mereka. Dan kalau kita lihat, kenapa Allah menginginkan mereka sampai ke sana? Ternyata Tuhan ingin bangsa-bangsa lain itu memuliakan Dia. Bangsa-bangsa lain menghormati Tuhan. Nah, ini sesuai dengan di dalam Yesaya 43 ayat 7 berkata demikian. Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga aku jadikan. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kuciptakan untuk mengagungkan aku. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita adalah untuk kemuliaan Dia. Nah, mungkin kita mulai berpikir, Bapak Ibu, apakah sampai saat ini hidup kita ini menjadi kemuliaan Tuhan tidak? Nah, ini menjadi indikator kita ini berhasil tidak di dalam pemandangan Tuhan. Kemudian yang kedua, berhasil itu ternyata setiap langkah hidup kita diperkenan, diberkati Tuhan. Jadi setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki kita itu dalam perkenanan Tuhan. Seperti di dalam ayat yang ketiga tadi di dalam Yosua 1 berkata demikian. Yosua 1 ayat 3 berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, setiap wilayah yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, kalau kita lihat apa yang Tuhan inginkan adalah agar kita ini setiap langkah kehidupan ini memperkenankan Tuhan. Henry Dunant berkata, mujizat tidak timbul ketika kita merenung, diam-diam mendengarkan khotbah. Sekalipun itu perlu, tetapi mujizat timbul ketika kita melangkah karena iman dan ketaatan. Jadi ternyata setiap langkah kehidupan kita dibutuhkan iman kepada Allah. Nah, iman ini adalah membuat seseorang diperkenan oleh Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, bahwa tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau tanpa iman. Nah, iman ini berarti mempercayai Allah. Yosua lebih percaya kepada perkataan Allah daripada apa yang dia lihat. Ketika Musa dan Kaleb disuruh ke suatu negeri untuk mengintai, dan itu negeri Kanaan. Orang-orang lain berkata, wah di sana besar-besar orangnya, kita pasti kalah. Tapi Yosua lebih percaya kepada perkataan Allah.
Allah berkata kepada Yosua dan bangsa Israel bahwa bangsa ini akan dibabat habis. Bukan engkau yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Yosua lebih percaya kepada perkataan Allah. Nah, ini adalah iman. Nah, apakah kita juga lebih mempercayai Allah atau percaya kepada manusia? Lebih percaya kepada dokter atau lebih percaya kepada Allah? Apa kita lebih percaya kepada orang yang bisa kita andalkan atau lebih kita percaya kepada Allah? Nah, Tuhan ingin keberhasilan kita itu karena iman, karena mempercayai Allah. Kemudian mempercayakan diri kepada Allah. Setiap langkah kehidupan kita, apakah kita mempercayakan diri kita kepada Allah? Yosua dan orang Israel diminta menyeberang sungai Yordan. Dia harus bertindak, dia harus melangkahkan kaki ke sungai Yordan. Sungai Yordan waktu itu banyak airnya. Ketika melangkah, mereka harus percaya bahwa Allah yang menyuruh dan dia bertindak. Begitu juga mengalahkan Yeriko dan daerah-daerah. Yosua dan orang Israel mempercayakan diri kepada Allah. Kalau tidak mempercayakan diri kepada Allah, dia tidak mungkin melangkahkan kakinya menyeberang sungai Yordan. Dan sungai Yordan itu ketika melangkahkan kakinya, imam yang pertama melangkahkan kakinya terbelah menjadi kering dan mereka bisa berjalan. Nah, hal itu tidak mungkin terjadi kalau tidak melangkah dengan iman. Nah, jadi keberhasilan yang pertama ketika setiap langkah kita dilakukan dengan iman. Keberhasilan yang berikutnya menurut Yosua adalah ketika seseorang itu disertai oleh Allah. Allah yang menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Penyertaan Allah merupakan segala-galanya. Musa berkata, kalau bukan Tuhan yang memimpin, aku tidak mau pergi dari sini. Nah, begitu juga dengan Yosua. Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu. Tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi kamu, karena aku yang menyertai kamu. Nah, tiga hal ini yang merupakan keberhasilan menurut Tuhan. Sesuai tujuan Allah. Kemudian melangkah dengan iman setiap hari. Kemudian biar Allah yang menyertai. Nah, ada dua hal yang kita lihat di dalam Yosua ini. Yang Allah nyatakan kepada Yosua supaya mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Yang pertama, jadilah kuat. Jadilah teguh. Be strong. Ayat 6 berkata begini. Di dalam Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Be strong, jadilah kuat. Itu yang Tuhan inginkan kepada Yosua. Nah, kalau kita lihat bagaimana supaya seseorang itu kuat, supaya mereka teguh, kuat. Nah, di dalam Yesaya 26 ayat 3, Bapak Ibu, ini Tuhan mengatakan demikian di dalam Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan, engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadamu. Jadi Bapak Ibu, ternyata seseorang yang kuat itu kalau dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Daud, ketika dia di Siklag, keluarganya dibawa oleh bangsa lain menjadi tawanan. Wah, Daud terjepit. Bahkan anak buahnya juga mau melempari dia dengan batu. Tetapi Daud katakan, aku menguatkan kepercayaan kepada Allah. Dia menguatkan kepercayaan kepada Allah. Dia percaya bahwa Tuhan yang menyuruh dia, Tuhan yang memimpin dia, Tuhan yang sudah mengurapi dia, Tuhan yang akan menolong dia. Nah, begitu juga dengan Ayub. Kalau kita lihat Ayub juga di masa-masa sulit, ketika dia tidak ada lagi harta bendanya, anak-anaknya mati, tubuhnya juga harus mengalami sakit penyakit yang tidak mungkin hari ini bisa dikatakan mungkin tidak tersembuhkan. Tetapi dia berkata begini, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas.
Ayub self talk kepada dirinya. Hey, dia tahu loh jalan hidupku. Dia tahu sampai saat ini aku hidup seperti sekarang ini, dia tahu. Dia mengerti jalan hidupku. Bahkan dia ada beserta dengan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan, kalau saudara lemah, mungkin orang-orang yang di bawah pimpinan Bapak Ibu Saudara juga menjadi lemah. Ketika saudara jadi pimpinan perusahaan, ketika saudara lemah, maka anak buah Bapak Ibu Saudara juga lemah. Ketika Bapak Ibu Saudara sebagai pimpinan gereja, ketika Bapak Ibu Saudara lemah menjadi tidak ada tawar hati, maka jemaat pun akan tawar. Tetapi Tuhan katakan, be strong, kuatkanlah kamu. Hendaklah kamu kuat, teguhkan hatimu. Nah, kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Setiap langkah kehidupan kita, biarlah kita kuat di dalam Tuhan. Kita katakan kepada diri kita sendiri, sampai saat ini aku disertai Tuhan. Aku tahu Tuhan mengerti jalan hidupku dan Dia selalu beserta denganku. Bapak Ibu Saudara, kalau katakan ini, saudara akan menjadi kuat. Saudara akan terus fokus hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir, be careful to observe. Berhati-hatilah dalam bertindak. Apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai kehendak Tuhan nggak? Atau mulai menyimpang? Mulai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lihat Yosua dengan bangsa Israel, ketika mereka bertindak hati-hati sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka mereka berhasil. Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi ketika mereka mulai melakukan hidup di dalam dosa, ada satu yang melakukan penyimpangan dari firman Tuhan, yaitu Achan. Achan mengambil jarahan yang seharusnya tidak dibolehkan oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka mengalami kekalahan. Nah, Tuhan ingin juga kepada kita, Bapak Ibu, biarlah kita berhati-hati. Apakah tindakan kita ini sudah sesuai firman Tuhan? Kalau mulai menyimpang, lebih baik kita tidak lakukan itu. Nah, caranya supaya kita berhati-hati dalam bertindak, baca firman Tuhan. Waktu itu orang Israel disuruh membaca firman Tuhan. Yosua membacakan perintah Tuhan dengan keras, supaya seluruh jemaat itu mengerti. Seluruh umat Tuhan saat itu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan yang melalui Musa. Mereka membaca keras sehingga semua umat mendengar. Kemudian mereka diminta merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga mereka bertindak hati-hati. Dan terakhir melakukannya, sehingga mereka menjadi, dikatakan oleh Tuhan, menjadi bijaksana dalam melangkah, dan mereka menjadi orang yang berhasil dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua hal ini biarlah kita akan lakukan sepanjang hidup kita. Biarlah kita terus kuat di dalam Tuhan, menguatkan diri kepada Tuhan. Satu-satunya yang kita percaya adalah Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, dan biarlah kita bertindak hati-hati, maka keberhasilan itu akan menjadi bagian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.